Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mengumpulkan tugas proyek kami di mata kuliah Antropologi Politik yang bertemakan politik lokal pemerintahan era reformasi. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Payarli Pasaribu MSI. Yang meronggotakan saya sendiri Alwi Syariah Hasibuan dan kedua rekan saya adalah Syamaresya dan Helena Dalia Gea. Daging Aksa, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang politik lokal yang hadir pada masa era reformasi di Indonesia. Bulan ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau library research yang dimana pengumpulan data dan informasi dibantu dengan berbagai macam material yang ada seperti dokumen, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik lokal secara sederhana berada di tingkat praktek politik ini secara faktual terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika para masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pencapaian cita-cita. Adanya kebutuhan akan penghormatan kepada daerah bahwa pengelolaan otonom daerah yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mengakui segala adanya perbedaan karakter daerah sehingga memerlukan pengaturan yang tidak sama. Pemda yang efektif lahir dari suatu sistem politik yang berkembang di tingkat lokal dalam kerangka sistem politik nasional yang baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada era reformasi secara faktual politik lokal dianggap telah mengalami banyak perubahan dan memberikan dampak signifikan dalam praktek-praktek kepemerintahan daerah. Institusi politik lokal peran-peran yang memungkinkan akan institusi politik dan perkembangan rekrutmen kepemimpinan di daerah telah memberikan warna baru bagi kondisi pembangunan di daerah. Adapun latar belakang, sistem politik dalam banyak sejarah perkembangan kenegaraan dinyatakan sebagai salah satu yang berpengaruh dan bahkan sangat signifikan dalam perkembangan kemajuan suatu negara. Sistem politik memberi jalan sekaligus ruang bagi tumbuh kembangnya peran-peran komponen-komponen bangsa mendinamisir pencapaian tujuan nasional. Ketercapaian tujuan kebangsaan dan seberapa efektif perjalanan bangsa hidup dan mekar dalam menjalin sistem politik yang dianut. Bahwa sistem politik demokrasi adalah merupakan pilihan tersendiri bangsa yang dituangkan dalam konstitusi negara sebagai bentuk kehendak rakyat dalam upaya mencapai tujuan bernegara itu sendiri. Pada era reformasi, secara faktual, politik lokal dianggap telah banyak mengalami perubahan dan memberikan dampak signifikan dalam praktek-praktek kepemerintahan daerah. Institusi politik lokal, peran-peran yang dimainkan oleh institusi politik, dan perkembangan rekrutmen kepemimpinan di daerah telah memberikan warna baru bagi kondisi pembangunan di daerah. Banyak pihak menginginkan adanya evaluasi terhadap praktek-praktek politik yang berkembang di era reformasi tersebut. Dalam tatanan pemerintahan daerah, politik lokal diwarnai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sebagai kegiatan pengambilan keputusan politik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama, pada poin 1, apa yang dimaksud politik lokal? Poin kedua, bagaimana pelaksanaan praktek politik lokal di era reformasi? Dan poin ketiga, bagaimana pengaruh politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan daerah? Pada bagian pembahasan yang pertama, definisi politik lokal. Secara harafiah, politik lokal adalah bagian dari suatu sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara. Konteks lokal dalam hal menyiratkan pada pemaknaan heterogenitas masyarakat lokal atau daerah yang memiliki kesejarahan, situasi batin, dan psikologis yang berbeda. Kondisi tersebut tentu memberikan kontribusi pada praktek politik di daerah sebagai cara memanifestasikan atau praktek dari paradigma yang terbangun. Dalam konteks pengertian ini, berarti politik lokal adalah bekerjanya pemerintah daerah, DPRD, partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa dalam melaksanakan pembangunan melalui interaksi dan dinamika peran. Dalam proses penyelenggaraan pembangunan, maka keseluruhan institusi politik atau komponen politik akan mempengaruhi mutu pembangunan.
institusi politik dalam menjalankan perannya dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dan kapabilitas. Pelaksanaan praktik politik lokal era reformasi. Pada tahun 1999, Indonesia itu mencatat sejarah dalam memasuki era desentralisasi sesungguhnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi membuka peluang politik lokal mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah. Pada prinsipnya itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 berusaha mendekatkan pemerintahan daerah agar lebih responsif kepada rakyatnya dan memberikan ruang transparansi lebih besar demi mencapai devolusi kekuasaan. Peran pemerintah pusat hanyalah terbatas sebagai penjaga malam saja karena sisa tanggung jawab setelah menjadi urusan daerah itu meliputi pertahanan keamanan nasional, kebijaksanaan luar negeri, masalah-masalah fiskal dan moneter, perencanaan ekonomi makro, sumber-sumber alam, kehakiman, dan agama. Setelah berlangsungnya pelaksanaan undang-undang tersebut, terdapat kesadaran bahwa perlunya merevisi substansi yang dianggap lemah pada undang-undang tersebut. Sebagai upaya perbaikan, maka pemerintah itu pada masa tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 pada tahun 2004 masing-masing tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah itu telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan nasional. Otonomi daerah menurut undang-undang adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul pula otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi itu sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan itu sebagai penyerahan kewenangan. Dalam desentralisasi terdapat desentralisasi simetris dan asimetris yang dalam perkembangannya itu merupakan solusi untuk menghargai dan menghormati dari keragaman daerah. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengaruh politik lokal dalam efektivitas pada pemerintahan daerah. Relasi politik lokal dengan efektivitas pemerintahan daerah itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 pada tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat daerah, desentralisasi dalam konteks otonomi daerah dimanifestasikan dalam bentuk adanya pemberian kewenangan, tanggung jawab dan keuangan atau fiskal. Perkembangan otonomi daerah itu hakikatnya memberikan harapan yang luas pada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan untuk menyelesaikan masalah masyarakat sendiri. Dan pemerintahan daerah itu bekerja pada dasarnya diukur dari seberapa pengakuan masyarakat terhadap keberadaan pemerintahan daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Pemerintahan daerah yang efektif lahir dari suatu sistem politik yang berkembang di tingkat lokal dalam kerangka sistem politik nasional yang baik. Dan yang selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai model kebijakan alternatif dalam meningkatkan kualitas politik lokal dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah. Perlu upaya untuk meningkatkan mutu kualitas politik lokal dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi pilkada tersebut. Akan tetapi, terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat itu aktif berpartisipasi, yaitu dengan diberikannya imbalan materi. Yang kedua,
perlunya menyusun kembali upaya meningkatkan kualitas politik lokal dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah dengan memaksimalkan pembelajaran yang positif dari pemerintahan daerah yang telah cukup baik melaksanakan kepelayanan kepada masyarakatnya. Yang ketiga, menjalani otonomi daerah sebagai penguatan politik lokal di daerah. Yang keempat, melakukan bimbingan kepada masyarakat. BPS juga menghimbau kepada pasangan calon agar berkompetisi dengan cara-cara yang jujur. Yang kelima, memberikan ruang transparansi besar kepada rakyat untuk mencapai devolusi tingkat kekuasaan. Dan yang terakhir itu ialah perlunya penguatan pemahaman terhadap penerapan desentralisasi simetris dan asimetris oleh daerah sehingga tetap berfokus pada upaya mensejahterakan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalin hubungan harmonis dengan daerah. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Pada bagian kesimpulan ini, sistem politik dalam banyak sejarah perkembangan kenegaraan dinyatakan sebagai salah satu yang berpengaruh dan bahkan sangat signifikan dalam perkembangan kemajuan suatu negara. Pada era reformasi, secara faktual, politik lokal dianggap telah mengalami banyak perubahan dan memberikan dampak signifikan dalam praktek-praktek kepemerintahan daerah. Institusi politik lokal, peran-peran yang dimainkan oleh institusi politik, dan perkembangan rekrutmen kepemimpinan di daerah politik telah memberikan banyak warna baru bagi kondisi pembangunan daerah.